Jadi gini, kebetulan untuk saat berangkat ke sana itu salah satu syarat untuk gue mendapatkan license sebagai perawat komunitas di spesialis. Oh, Gitu ya. Spesialis Keperawatan komunitas. keperawatan komunitas. Iya, jadi itu semacam kayak jenjang pendidikan. Setelah S2 kita harus kuliah ambil lagi spesialis. Klien kita jatuh tidak sadarkan diri, dibawa ke tenda medis. Ternyata kita RJP hidup, hilang. RJP lagi hidup, hilang. RJP lagi hidup, hilang sampai kita kecapean, kelelahan. Sekurang lebih setengah jam ambulans baru datang. Gitu. Dalam perjalanan itu klien akhirnya meninggal. Di OT itu ternyata dia ditinggal, sementara beban dibawa sama tadi yang Bang Pontas bilang porter, dan dia nggak proper untuk dirinya sendiri. Terjadilah dia melambung, ngikutin orang. Nah yang diikutinnya ternyata nggak jelas juga, nggak kasat mata kelihatan, hasil nyata nggak ada yang diikutin sama dia. Dia bilang ke kiri yang harusnya dari Punggungan Putri ke kiri itu ya paling keluarnya antara Gemuruh atau daerah-daerah situlah sekitar situ. Jadi dia ngelambung ke kanan masuk ke Puncak Sela. Dan dia ngotot, gua ke kiri mana lu, ada di sebelah kanan kok kan gitu. Kira meninggal. Enggak, hidup dia. Hidup. Kebetulan dia hidup dan sempat ditemukan sama teman-teman. Satu, dua, tiga. Halo sobat ngopi petang. Jumpa lagi bersama Ngopi Petang, ngobrolin pikiran petualangan dengan saya Cingudin, anak Betawi orang Indonesia, dan Popon, orang apa ya? Orang Aring. Orang Aring. rambut dia iklan. Dan kedua pribadi Farhan, orang biasa. Orang biasa. Gimana Bang? Oke, teman-teman, ini mau melanjutkan dari episode sebelumnya bahwa kita ini adalah satu seri mengenai manajemen perjalanan, di mana salah satunya tuh kalau di manajemen perjalanan ada yang namanya perencanaan. Di perencanaan itu macam-macam ya, ada mulai dari kita persiapan fisiknya, lalu kemudian perlengkapan yang kita butuhkan dan seterusnya. Tapi khusus kali ini kita akan bicara tentang perencanaan perjalanan. Nah, perencanaan perjalanan, nah biasanya itu kalau gua gua tuh biasanya Ya itu lo. Gua kan, ini gua. Nah, gua akan tentukan dulu gua mau kemana. Kemana? Katakan gua mau ke Rinjani. Nah, di situ gua akan lihat dulu nih. Oke, Rinjani ketinggian berapa? Lalu kemudian gua akan, kalau di zaman dulu ya, itu mencari informasi nggak semudah sekarang, tapi gua harus datang ke Mapala-Mapala tuh dulu. Mereka siap, dan yang sudah pernah melakukan perjalanan ke situ. Jadi jadi gua tanya, transportnya gimana? Lalu suhunya seberapa dingin di sana? Itu akan menentukan persiapan gua biasanya. Nah, itu dari sisi riset. Nah, kalau dari lo pada gimana? Berarti lu nih Bang, kalau lu mau bikin ekspedisi, manajemen perjalanan lu kan pasti menentukan tujuan ya. Iya, kalau enggak kita nggak punya tujuan. Betul. Terus pencarian data. Betul. Gua pernah melakukan sebuah ekspedisi ya, di mana ekspedisi itu gua bagi menjadi 3 tim. Yang pertama tim data dan informasi, yang kedua tim atlet itu sendiri, yang ketiga untuk satu ekspedisi only gitu ya? Iya. Sama tim funding. Tim funding ini biasanya tim Danus, dana usaha. Dialah yang kita berdayakan untuk mencari sumber-sumber keuangan untuk kita melakukan ekspedisi tersebut. Di luar dana yang kita dapat, misalkan dari, kalau gue di lembaga, di institusi, gue dari kampus waktu itu. Jadi gue dari lembaga kampus, dari UKM, gue ada sumbangan dana dari ada dana operasional dari UKM, tapi gue nyari dana. Nah, yang menariknya adalah kita ada satu kesamaan nih Bang, bahwa tim data itu dia mencari data dan informasi. Waktu itu gue bikin ke
Bukit Baka, Bukit Raya. Kalimantan ya. Sementara angkatan gue sendiri ekspedisinya adalah perjalanan panjang ke Sukuwana, Sulawesi. Nah, tapi gue cerita yang Bukit Baka, Bukit Raya aja, karena salah satu Seven Summit-nya Indonesia. Salah satu tempat yang wajib didatangi dan biasanya pasti hampir seluruh teman-teman yang melakukan ekspedisi datang ke tempat itu namanya TMII. Apa tuh Bang? Taman Mini Indonesia Indah, bro. Karena perwakilan, itu legasi dari almarhum Bapak Presiden Muhammad Soeharto yang membuat miniatur pulau-pulau di Indonesia. Dan di situ ada catatan tentang geografi, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, kebetulan Bukit Baka kan ada di Sulawesi dan Nrekang waktu itu kan, jadi kita bisa mendapatkan informasi dari situ. Nah, tim data dan informasi ini mereka punya tugas dan kewajiban kudu menyiapkan semua hal yang berhubungan dengan administratur. Termasuk surat menyurat, menghubungi mapala setempat atau siapapun yang bisa dikonektivitas dalam. Jadi benar-benar ini terbagi tugas yang nggak mengganggu yang atletnya. Ya? Nah, atlet itu diseksa ada tuh. Iya. Nah, bagian penyeksaan tuh atlet tuh, dia harus memenuhi kuota lari sekian. Waktu itu standarnya adalah lari 1 jam tanpa berhenti. Sama. Ya, dengan di luar bawa beban sampai bawa beban dan sebagainya. Termasuk yang paling utama adalah pengetahuan. Sampai kita membuat mereka untuk sekolah dalam tanda petik ya, kursus tentang penanganan kebakaran, khususnya tentang luka bakar karena waktu Kalimantan rawan kebakaran. Nah, itu. Jadi si atlet kerjanya latihan aja sesuai dengan program yang dibuat. Tim administrasi menyiapkan perangkatnya, tim dana menyiapkan uangnya. Kira-kira seperti itu kalau di gua tuh Bang dulu Bang. Berarti Abang dulu pas itu konteksnya ngebawa atlet buat lomba gitu Bang konteksnya? Enggak lomba. Terus memang ekspedisi aja dalam ekspedisi rangka aja. Kebetulan di mapala gua tuh sebenarnya rugi juga sih. Kenapa? Gua kalau boleh cerita di mapala gua tuh Bang, selesai jenjang keanggotaan gua tuh dari mulai gue caang, namanya caang kan, calon anggota. Terus gua tes fisik. Wah, gue bilang nih ngelebihin masuk kampusnya sendiri. Di kampus gue bayar pendaftaran aja, habis itu ikut ospek kelar gue. Senat gue waktu itu, SMFT, Senat Mahasiswa Fakultas Teknik. Masuk mapala susah gue. Tes fisik, tes pengetahuan, sampai tes kesehatan. Nah ini nih yang menurut gue banyak terabaikan nih Bang. Iya. Karena dengan bawa obat-obatan pribadi, dan gue yakin sampai detik ini pun masih banyak yang melakukan hal itu. Nyuruh bawa obat-obatan pribadi sekedar menggugurkan kewajiban supaya kesehatan terjamin. Padahal dia nggak tahu tuh obat yang dibawa apa ya. Kalau tuh orang cuma bawa basem kan ribet banget. Ya enggak, sama Endi Plus. Nah, panas lagi ya kan. Selesai pendidikan gue dapat selayar merah. Habis selayar merah, gue pendalaman materi sesuai divisi yang ada, semuanya gue lakonin sampai ngambil spesialisasi. Baru gue dapet baju coklat, baju seragam. Gue nggak ngerti dulu kenapa harus baju coklat. Mungkin terobsesi sama pegawai negeri kali, biar dapat beras gratis ya kan. Tapi Abang jadi nih Bang sekarang. Alhamdulillah kan makin dari selayar ya, lumayan gede, dapat baju, tambah keren, ya enggak. Tapi gue belum punya nomor. Nah, untuk punya nomor, gue harus bikin ekspedisi kecil. Tryout namanya dia tuh. Gue ngambil, misalkan kalau gue ngambil Gunung Hutan, maka gue harus bikin simulasi buat ekspedisi. Gue kemana nih? Ya kan? Dengan plotting peta dan sebagainya. Baru gue dapat KTA tuh. Nah, yang paling gue gedek terakhir itu ternyata gue dapet jengkol nih, emblem. Kan kecil Bang. Jadi semakin besar. Ternyata itu ya filosofinya, semakin besar pengorbanan atau hal yang gue berikan buat organisasi, walaupun sebenarnya dari organisasi gue dapetnya kecil, cuma emblem, tapi seberapa besar pengorbanan lu buat organisasi lu, walaupun lu cuma dapetin sebuah emblem kecil. Kita manggilnya itu jengkol kan gitu kan. Tapi pada saat gue menyandang jengkol itu, gue KP murni. Selayar dapet,
seragam dapat, emblem dapat. buka dompet KTA, ya enggak, emblem. Kalau udah pakai jengkol, Tapi buka dompet KTA doang deh. iya, Nggak ada yang lain? nggak ada. Ada sih bond dikit tuh. Kalau gitu bayaran semester. Nah, emblem itu dapat pada saat lu melakukan ekspedisi, Bang. Nah, ekspedisi yang diterapin itu nggak harus lu ke Mozambik. Mozambik jauh banget, jauh banget. Ya, kalau ekspedisi jangan dekat-dekat lah. Tapi bahwa waktu itu dikerucutin, lu ekspedisi di tempat walaupun dekat, tapi minimal tempat itu belum pernah ataupun belum dibuka secara umum. Karena pasti setiap tempat udah pernah dilalui sama penduduk. Tapi bahwa bagaimana lu membuat tempat ini terbuka, tentunya dengan standarisasi keamanan, kenyamanan, dan sebagainya lah. Kalau kita berhubungan dengan alam bebas, berarti ada potensi wisata, potensi segala macam. Nah, kalau itu oke, baru gue di ACC. Memang kelihatan complicated, tapi nggak terlalu complicated sih sebenarnya. Kita hanya misalkan gue ke Salak waktu itu saya ke Pangrango waktu itu. Pangrango kan familiar. Gue 8 orang, angkatan 13 itu terbagi 2, satu ke Salak, satu ke Pangrango. Gue yang ke Pangrango. Tapi gue ngeploting jalur lewat kampung Nangka Bongkok, Desa Pasir Tengah, Situ Gunung. Nah, gue ngeploting ke jalur itu. Dan begitu gue presentasikan kenapa Situ Gunung, oh ternyata based on-nya gue baca buku Norman Edwin bagaimana mendaki gunung, ada foto, kemudian Situ Gunung daerah wisata. Jadi Situ Gunung tuh danaunya cuma buat jadi checkpoint, tapi gue plotting jalurnya lewat Desa Nangka Bongkok Pasir Tengah, gue lewat situ. Sebelahan Punggungan Pasir Datar, sebelah kirinya Pasir Datar, sebelah kanannya Situ Gunung. Gue masuk ke situ. Kalau itu tembus gue dapet nomor. Oh, dapat tuh Bang akhirnya. Nomor dapat. Nomor, Bro. Mau dibawa kemana kayak nomor mah nempel ya. Iya, gue nggak tahu tuh pada saat itu gue giro, gue harus dapat, tapi gitu dapat. Ini cuma gini. Nah ini itu gue nggak tahu ya, kalau yang lain nggak tahu, tapi bahwa gitu dapat. Iya, gue buat apa ya gitu bingung juga kan. Tapi bahwa itu menandakan bahwa gue anggota Krishna Pala nih. Ada KTA-nya gue nih, ya, resmi nih gue nih, ya enggak. Sampai apal gue nomor gue sampai sekarang. Oh gitu. Sebangga itu Bang ya. Dapetin gituan doang udah. Nah, kalau lu gimana? Nah, lu kan mapala medis nih. Nah, ini kan beda lagi nih. Nyuntik orang lu. Wah, ngurusin seks sih lebih seru. Terus Iya, jadi gue punya cerita nih Bang. Saat itu memang gue belum di Mapala gitu, tapi gue udah melakukan suatu ekspedisi gitu kan. Jadi gue melakukan ekspedisi itu ke Kalimantan juga. Kemana lu? Cuma ke Pontianaknya, gitu, ke Pontianak. Jadi target gue itu terkait dengan penjualan perdagangan manusia di bawah umur. Ngeri. Ya, nah akhirnya human trading lu Bro. Human trading ya? Wah bisa dong, bisa. Ada di aplikasi banyak. Ya, jadi gue fokus ke perdagangan anak saat itu. Gue ajak tim gue saat itu untuk bagian pengolahan data, gitu. Karena ini kok kenapa ya di Pontianak? Tapi kenapa lu sampai memutuskan? Itu kan tentunya ada suatu perencanaan dong. Ya. Kenapa memutuskan lu ke situ? Jadi gini, kebetulan untuk saat berangkat ke sana itu salah satu syarat untuk gue mendapatkan license sebagai perawat komunitas di spesialis. Oh, gitu ya. Spesialis keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas. Iya, jadi itu semacam kayak jenjang pendidikan. Setelah S2 kita harus kuliah ambil lagi spesialis. Gitu. Enggak, tadi lu sebenarnya kuliah lu apa sebenarnya nih? Berat juga men, spesialis keperawatan komunitas. Iya. Oke, lanjut. Ya. Jadi kayaknya mungkin lebih hubungan ke psikologi manusia ya? Oh, enggak, tapi kita memandang manusia itu sebagai mitra dan klien. Manusia sebagai mitra dan klien. Maksudnya mitra dan klien. Jadi misalkan gini, abang sakit nih. Saya nggak bisa nyalain abang doang. Saya bisa salahin Bang Pontas. Kenapa Pontas disalahin? Karena misalkan abang tiba-tiba sesak napas nih, gitu kan. Padahal abang bukan perokok misalkan. Bang Pontas perokok berat. Jangan-jangan abang sama Bang Pontas tuh ngerokoknya di dalam ruangan nih. Gitu kan. Matiin lu. Itu kita ada Hexos ya, Hexos. Aman. Udah standar WHO nih ruangan, aman. Nah, jadi kita untuk jadi perawat komunitas kita harus memandang klien itu sebagai mitra kita.
gitu. Oh, bukan sebagai klien murni. Bukan klien murni doang. Tunggu. Tapi koneksinya ke perdagangan anak di bawah umur? Nah, karena kita keperawatan komunitas, yang kita lihat itu tidak hanya satu sisi. Misalkan nih, saya keperawatan komunitas, saya nggak fokus hanya ngurusin dari sisi kesehatannya aja. Tapi perdagangan manusia ini mempengaruhi kesehatan keturunannya. Perdagangan manusia ini mempengaruhi dari sisi seksualnya. Karena kalau mereka udah jadi perdagangan, terus terjadi penyakit, ini jadi beban negara. Saya gue tertarik yang kedua tuh, yang seksualitas tuh gimana? Nah, itu dia. Maksudnya gimana? Nah, berpengaruh sama keturunan. Keturunan berpengaruh dong. Kan keturunan terjadi karena ada perilaku seksual. Benar. Tapi ini kan konteksnya perdagangan anak di bawah umur untuk seksual biasanya. Ya, jadi gitu kan. Ternyata di Pontianak dari lulus SMA itu mereka udah dipersiapkan nih. Dipersiapkan, Bro, untuk diperdagangkan. Sudah ada. Oh iya. Mami-maminya tuh sudah ada. Wow, papi dong. Belum, papinya kan di sini kayaknya. Nah, untuk dari sekolah tuh ya. Iya, udah. Ah, ini yang ini nih, yang ini nih, yang ini. Itu apa, men, yang mendasari itu, men? Nah, akhirnya dari kita buka literatur gitu kan, kita buka jurnal, buka artikel segala macam, akhirnya ini jadi masalah nih, kita angkat nih. Betul. Kita angkat. Setelah kita angkat, kita bentuk tim lah nih untuk manajemen perjalanan kita. Gitu kan. Nah, yang bagian pendanaan kita ngajuin lah ke sponsor-sponsor tertentu gitu kan. Terus bagian logistik juga sama, kita mempersiapkan. Karena kalau misalkan di Mapala mungkin yang disiapkan logistiknya lebih ke alat perang di lapangan mungkin ya. Indomie deh. Nah, Indomie bisa. Mie instan, maaf, nggak nyebut nama mereknya. Nah, kalau kita lebih ke arah semacam untuk logistik itu, salah satunya untuk kita ketemu mami itu apa yang mesti kita persiapkan. Lu berarti harus tahu tuh mami suka apa gitu. Yes, benar. Harus kita rendang balado. Oh, harus kita harus buat yangnya. Oh, harus kita siap. Mati guru gue. Gitu. Kita tracking tuh mami-mami di sana sukanya apa, biar kita bisa ngobrol sama dia. Oh gitu, gimmicknya begitu. Oh, dia berat juga, Bang, nyari informasinya sampai harus begitu, Bang. Iya. Jadi kalau kan itu danger, men. Iya, benar. Lu dianggap bakal ngebuka sebuah jaringan lo. Benar. Dan itu apakah terungkap? Sama polisi ketangkap. Tapi apa? Itu enggak, sorry gue potong. Lu enggak takut bahaya diri lu sendiri, men? Oh, secara tidak langsung sih takut ya. Cuma sampai saat ini masih bisa di sini, aman dong berarti kan? Ya kalau di sini mah gampang, gua anggulin. Aman. Terus. Gitu. Akhirnya itu singkat cerita, setelah kita pun sebenarnya ngangkat itu karena sudah ada kasus yang terungkap. Gitu. Akhirnya kita bedah lebih dalam lagi, dan anak-anak nih yang jadi kasus perdagangan ini ya kita gali lah informasi ya. Kenapa sampai mereka pun merelakan diri mereka ini untuk dijual gitu. Nah, itu semua kita persiapkan, manajemen perjalanannya sampai pertanyaannya, sampai sisi interviewnya, wawancaranya itu kita siapkan. Lu bikin kuesionernya segala macam. Bikin. Gitu. Sampai apakah kita misalkan ketika kita ngobrol sama mereka tuh apakah kita harus tampilkan muka atau tidak, atau hanya suara aja, itu kita persiapkan mungkin. Oh, kayak yang biasa ditutup ya mukanya ya. Iya, melindungi privasi. Itu dia. Si A, si B gitu ya. Benar. Nah, itu kan salah satu konsep dari manajemen perjalanan juga. Betul, harus siapin. Iya, benar. Gitu. Beratan lu. Jadi dari Pontianak aneh geser ke Singkawang, itu sama kita. Oh, gue tahu tuh Singkawang tuh. Singkawang padahal kotanya ya kan? Wow. Iya. Oh, gitu. Amoy ya kan? Iya. Amoy. Iya, gitu Bang. Kalau aneh sih singkatnya gitu, perjalanan yang pernah aneh lakuin gitu Bang ya. Baru sedikit gue di situ tuh. Oke, nah kembali ke ini ya. Tadi kalau dari perjalanan ya, kalau beda sama cerita Cing Udin itu, kalau dulu tuh udah pasti kita tuh akan berlomba menjadi atlet. Ya. Kenapa? Karena semua dibiayain, kita tinggal mikirkan perencanaan aja. Ya, tinggal mikirin fisik lah. Ya. Kenapa? Ini buat ini aja ya. Tahun 93 tuh jajan gue cuma 2.000 udah nyokap. Ya. Aduh, 2.000 tuh mie ayam aja 500. Ya. Rokok 500 bungkus kan. Sisa 1.000 doang tuh. Pokoknya harus dapat gimana caranya nabung. Itu salah satu. Itu terus terang itu masuk di perencanaan juga. Kenapa? Kita harus merencanakan, oh, gue mau jalan, gue harus pintar mungkin nih bisa punya tabungan akhirnya. Nah, selain itu, selain tadi kita udah bicara nih, walaupun berbeda-beda secara ininya ya, tujuan mau kemananya, tetapi semuanya tuh dengan perencanaan, dengan riset.
Betul. Benar. Ya, Betul. Based itu on semua, Bang. Betul. Benar. Nah, berikutnya itu yang pasti mungkin akan sedikit berbeda dari sisi Farhan ya, karena kalau dari kita berdua udah pasti persiapan fisik dan mental, Iya. ya kan? Nah, persiapan fisik kan kayak gua dulu biasa tuh, ya itu sama, itu di Senayan itu lari itu 1 jam nggak boleh berhenti. Pokoknya total tuh semua 2 jam, sama yang dulu masih ada bukit tuh Ya. ini. Di Senayan kan ada tuh yang bukit, nah itu lari itu 1/2 jam sendiri tambahannya. Nah, kalau dari sisi itu dari sisi kita, gua rasa sama lah ya. Ya, mungkin beda-beda tipis lah. Ya. Ya. Cuma kalau dari lu gimana? Nah, jadi gini Bang, sebenarnya dari Pontianak sama Singkawang ini apa sih yang fisik mesti kita siapin gitu ya, kalau kita bicara fisik gitu kan. Jadi kalau Abang pernah dengar kan ada jeruk Pontianak gitu kan. Nah, di sana sebenarnya disebutnya jeruk sambas. Oh, bukan dari Pontianak dia dari Sambas. Dari Sambas. Kabupaten itu. Iya. Nah, Sambas itu sampai ke sini jadi jeruk Pontianak namanya gitu kan. Nah, jadi nyambungnya sama korelasi aneh ekspedisi ke sana tuh Bang. Ternyata itu anak-anak yang diperdagang berjual belikan itu rata-rata bukan dari kota-kotanya, tapi diambil dari kampung-kampung. Oh. Nah, untuk sampai ke sana kita pun juga naik perahu kecil. Iya, Terus iya. pertanyaannya, posisi badan kita harus seperti apa sih? Manajemen perjalanan Fisiknya hidup lu harus seperti fisik, apa? ya. Nah, ditambah Kalimantan matahari 2 gitu Bang ya. Gitu kan. Nah, itu yang mesti kita persiapin nih. Oh, kita kulitnya sensitif, gampang terbakar, apa yang harus kita siapin? Oh, ini kalau gue nangkep, ini lebih dari persiapan secara kesehatan juga. Apa sih yang kita siapkan? Itu salah satu masuk ke riset menurut gue. Contoh, dia akan melewati sungai, Kalimantan itu Kapuas. lebih ke dataran rendah, di mana udah pasti nyamuk. Oke, Ya benar. kan, malaria dan lain-lain. Artinya persiapan dia secara di perencanaan perjalanan dia harus mempersiapkan. Oh, gua akan lewat sungai, udah pasti banyak nyamuk hutan, Benar. rawan malaria. Artinya gue persiapan secara kesehatan apa dan fisik. Nah, Dia sampai ke kulit loh, Bang. Iya betul Gua betul. kalau dulu tim gue siapin gitu mungkin kulit gue lebih halus. Gue kagak loh. Kalimantan urusannya latihan penanganan kebakaran gua. pulang hitam Bang ya? Oh, gosong. Gosong. Lanjut. Ribet juga lo ya persiapan lo ya. Oh iya Bang, jelas. Karena kan terus juga aneh pribadi sebenarnya aneh juga punya penyakit bawaan nih Bang. Gitu. Apa bengek? Iya, aneh punya asam lambung dan sesak napas nih, GERD lah kalau anak sekarang bilang. Apa? GERD. Iya, GERD yang asam lambung udah naik nih sampai sesak napas sampai ngap gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, aneh mau ekspedisi masuk ke dalam pedalaman nih gitu kan. Otomatis aneh juga harus prepare dong. Jadi sebelum berangkat aja aneh udah steril tuh, asap rokok, ngerokok kita udah enggak selama 3 minggu. Gitu kan. Oh, lu mempersiapkan apa segitu? Iya, 3 minggu kita nggak ngerokok dulu, terus kita benar-benar olahraga gitu kan, persiapan, terus obat-obatan pribadi itu yang banyak yang salah persepsi ya, obat-obatan pribadi itu apa sih gitu kan, Iya. gitu kan, obat-obatan pribadi ya kalau bisa yang kita bawa dan kalau bisa tuh ada bungkusnya, ada mereknya, kita nggak ada yang tahu nih tiba-tiba kita nggak sadar gitu kan, kambuh penyakit kita dibantuin sama orang, orang nemuin di kantong ada obat pribadi nih. Iya. Tapi ternyata bungkusnya udah hilang, Iya, mereknya udah hilang. Nah tuh gimana tuh bro? Nah, akhirnya kan orang yang mau nolongin ini obat apaan nggak ada yang ngerti. Kalau ada bungkusnya mungkin dia bisa bantu laporin ke tenaga medis yang lain. Ini obat yang diminum. Jadi sebisa mungkin teman-teman nih bahkan untuk obat-obatan pribadi yang dibawa pun kalau bisa bawanya yang ada bungkusnya yang ada mereknya. Dan saran lu seperti apa tuh baik? Karena banyak tuh orang melakukan hal itu untuk menggugurkan kewajiban tuh. Nah, jadi sebisa mungkin baik penyelenggara atau pribadi bawalah obat-obatan pribadi yang memang satu belum dibuka dari bungkusnya. Masih ada mereknya. Terus kalau bisa bawanya 1 strip. Karena kalau udah kepotong-potong itu biasanya Tulisannya kepotong. nah, kadang cuma ada kandungannya doang gitu kalau kebaca gitu kan. Nah, kalau bisa bawanya 1 strip. Mungkin kalau gue sambungkan ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan suatu perjalanan, satu mungkin kita harus cek secara medis dulu. Betul, Bang. Ya, benar. itu satu. Atau kalaupun kita yakin bahwa memang kita nggak pernah Sehat lah mengalami gitu. apa sehat ya. Biasanya kayak gue biasanya cuma bawa tuh kayak obat flu, obat kalau sakit perut, ya Obat-obat umum lah. diare dan sebagainya. Itu yang penting-penting, gitu loh. Bahkan kalau bisa ada vaksin juga, Bang. Oh, vaksin ya. Kalau memang jalannya secara resmi terus ke daerah-daerah misalkan malaria dan segala macam, kalau memang harus vaksin. Dan menurut lu penting gak sih kita menyampaikan ini
kan selama ini gue terus terang ya, gue melakukan perjalanan paling gue udah lapor paling seringnya, dan memang itu yang biasanya gue lakukan, gue nggak pernah lapor ke rumah sakit. Harusnya perlu, Bang. Jadi kalaupun nggak ke rumah sakit, minimal ke puskesmas. Iya, atau ke petugas kesehatan terdekat ya, bahwa gue punya penyakit ini, gue bawa obat-obat ini gitu. Iya, perlu, Bang. Dan itu kalau bisa pakai surat biar jelas. Nah, ini gitu, teman-teman, ini perlu juga, karena kadang gue pribadi nih ya, mohon maaf itu kesalahan, mudah-mudahan kedepannya gue perbaiki. Gue cuma melaporkan kepada aparat keamanan, tentunya itu yang pertama, untuk memberitahu bahwa keberadaan gue kemari sama pejabat setempat, Bang, khususnya warga, karena dialah keluarga paling dekat. Kalau kita ada trouble di lapangan atau dimanapun, dialah yang mengetahui keberadaan kita. Tapi medis gue, ya itu kayak tadi gue bilang, sebaiknya berperilaku seperti apa, karena dengan membawa obat-obatan pribadi seperti gue menggugurkan kewajiban. Iya, jadi kalau bisa gini, Bang. Satu, kalau misalkan tadi yang Anda bilang ya, bawa obat-obatan pribadi yang memang udah proper tadi dipersiapkan tuh, Bang, ya, sebaik mungkin. Yang kedua, surat tugas. Kalau misalkan memang kita berangkat atas nama instansi atau organisasi tuh, Bang, itu tinggal dimasukin suratnya baik ke rumah sakit atau ke puskesmas yang bisa diajak kerjasama. Biasanya kalau di rumah sakit swasta itu ada deposit. Apa? Deposit. Iya, misal kita ngadain kegiatan di tempat A nih gitu kan, kita ngajuin surat kegiatan. Oh, nanti kalau ada yang sesuatu hal dibawanya ke sini, nah kita deposit tuh taruh. Mau kepake mau nggak kepake angus. Uang nih, bicara uang. Iya, uang depositnya gitu. Tapi kan itu lebih safety buat kita dong. Supaya pada saat ada kejadian apapun kita ditangani langsung. Ditangani, nggak dilempar-lempar, kan gitu. Terus kalau misalkan sudah melakukan seperti itu, selama kegiatan pun alat-alat yang kita bawa untuk pribadi dan kelompok kita atau kegiatan kita keseluruhan itu juga proper. Dan sebisa mungkin ada orang medisnya. Gitu. Bukan orang yang cuma paham, orang yang cuma tahu. Kebanyakan gue bisa kok, gue tahu kok, gue ngerti kok, gitu kan. Balsem lah, gitu kan. Oles semua tuh, balsem oles di hidung, oles di telapak tangan, terus jempolnya dipencet lah, gitu kan. Nah, dia meriang ketempelan nih, itu macam-macam ya. Terus juga kalau bisa setelah kegiatan kita report lagi dong, biar yang kita tempat izin itu juga tenang. Oh, ini udah selesai, balik semua selamat sehat gitu ya. Jangan lupa bawa bingkisan, ucapan gitu, Bang. Teman-teman, ini penting nih, Bang, teman-teman juga biar harus tahu bahwa lu dalam melakukan sebuah kegiatan, ternyata biasanya memang kita ada bahwa dalam kita melakukan sebuah kegiatan, kita ke titik A, kita tuh ada jalur evakuasi baik untuk penyelamatan diri dalam hal trouble di lapangan ataupun bicara kesehatan. Tapi kita tidak, jarang nih, sedikit teman-teman yang melaporkan dirinya ke rumah sakit. Apalagi dengan melaporkan kita bawa obat A, obat B, obat C. Ya. Apalagi sampai bicara deposit. Ya. Ya kan? Nah, mungkin ya mudah-mudahan para pemangku kebijakan, Pak Menteri Kesehatan dan sebagainya ya agak dipermudah lah. Karena ini dalam rangka apa ya? Apa, Bang? Mempromosikan. Mempromosikan daerah-daerah wisata ataupun masyarakat dengan keanekaragaman hayati yang ada, budaya. Ya, teman-teman perlu didukung. Ini pernah ada satu case, Bang, kejadian. Nah, ini gimana nih? Jadi saat itu kita punya klien di Jimbaran, Bali, Ancol. Jimbaran di Ancol. Resto. Oh, resto. Resto Jimbaran Ancol. Jimbaran resto. Ya. Nah, Belum kebetulan saat itu sore itu emang outing lah, outbound lah gitu kan. Sore itu kegiatannya lagi fun aja, hanya pertunjukan pentas seni lah setiap kelompok karena itu dari suatu korporat gitu kan. Singkat cerita, sore-sore itu tiba-tiba ada satu klien kita jatuh tidak sadarkan diri, dibawa ke tenda medis. Ternyata kita RJP hidup hilang. RJP lagi hidup hilang sampai kita kecapean, kelelahan. Sekurang lebih setengah jam ambulans baru datang gitu. Dalam perjalanan itu klien akhirnya meninggal terus sampai rumah sakit kita sebagai tim medis report lah gitu kan, Bu, saya sudah melakukan A B C D,
kemudian saya pribadi sudah kelelahan, gitu. Dan ini klien sudah tidak sadarkan diri, cuma tadinya sebelumnya sudah ada nafas hilang, ada nafas hilang. Oke, apa yang kamu lakukan sudah sesuai prosedur. Rumah sakit akan mengeluarkan surat keterangan meninggal, surat keterangan mati. Nah, poin dari yang kita ambil, bisa kebayang kalau misalkan itu kejadian di kegiatan kita. Tidak ada tim medis, tidak ada manajemen perjalanan yang baik, siapa yang bakalan disalahkan? Iya, pasti kita, bro. Nah, pasti pihak penyelenggaranya. Iya, dan penyelenggara juga nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, Mungkin kalau tambahan dari sini ya, biasanya di perjalanan, tapi terutama untuk pendidikan dasar, oke. kita akan cari juga informasi puskesmas terdekat. Dia jam berapa dia tutup, jam berapa dia buka. Lalu kita akan hitung pada saat kita evakuasi, makanya kita selalu perjalanan butuh berapa lama. Jadi kita biasanya akan tahu nih pada saat ada kejadian, ini gimana penanganan kita sambil kita melakukan perjalanan tuh. Jadi kita pernah kejadian juga seperti itu. Siswanya salah nebas, jarinya mau putus lah udah kan, udah mau putus. Akhirnya dievakuasi sama 6 orang lah dibawa. Tapi karena sudah sesuai perhitungan, kita udah tahu puskesmas dan lain-lain, jadi itu cepat ditanganin lah. Bahkan anaknya bisa balik lagi, ikut pendidikan lagi. Walaupun ininya setelah dijahit, dibungkus lah. Itu loh. Ya, itu pentingnya perencanaan menurut gua. Nah, di poin di perencanaan pun ada yang namanya satu lagi etika sebetulnya. Etika tuh tadi udah nyambungnya di pembicaraan kita ya, izin. Ya, kita komunikasi ke penduduk setempat, mungkin atau kepala desa misalnya. Puskesmas, rumah sakit, atau pihak keamanan mungkin ya. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan perjalanan nyelonong boy aja. Benar. Pada saat kejadian, baru. Nanti kalau lewat dan kayak gedebong pisang, bro. Lempeng aja begitu, nengok enggak. Ya itu yang Bang Pontas bilang, tapi bahwa lebih safety, lebih aman, ya kan di Indonesia itu kita hidup dengan banyak pepatah dan istilah ya. Ya Keren. Sedia payung sebelum hujan. Ya kalau udah hujan terus lu nyari payung, lu berarti bayar tuh ke Kang Joek. Tukang jas hujan jangan. Ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Betul yang disampaikan sama Bang Pontas, dan itu pun gua melakukan dan banyak teman-teman melakukan. Kita yang lebih proper ya, bahasa kerennya proper ya. Iya, proper. Yang lebih proper adalah yang tadi disampaikan nama Bang Farhan. Sebaiknya lu bawa tim medis yang memang ya di bidangnya, nggak cuman sekedar tahu. Ya kita tidak juga mendiskreditkan teman-teman yang ikut pelatihan ya. Tapi sebaiknya bawalah ahlinya. Karena selain kita udah menyiapkan tempat evakuasi, tapi kan ada jeda nih. Ada range antara lokasi TKP dengan tempat kejadian. Ya enggak? Ya. Nah, di antara range ini kan perlu ada cover up nih. Perlu ada yang ngamanin. Nah, sebaiknya ajaklah teman-teman tim medis yang benar gitu loh, supaya kita tahu kita aman dan kita nyaman. Nah, yang menarik ya Bang, gue tuh di setiap kalau teman-teman ekspedisi tuh kita biasanya pasti ada tim logistik. Nah, tim logistik ini kan dia sebenarnya perannya dia lebih berat menurut gue ya, ketimbang tim administrasi ataupun tim atlet sendiri. Karena dialah yang akan menyiapkan kalori, karbohidrat, vitamin. Betul, setuju gue. Dan sebagainya, dan sebagainya, ya enggak? Kebetulan gue orang Indonesia. Terus ya enggak? Mungkin kalau gue orang Inggris, lo ribet nyiapinnya ya enggak? Indonesia yang penting ketemu nokas, bro. Ya, nasi kenyang gua tuh. Nah, kan itu ternyata ada hitungan nih ya, yang gua tahu nih setelah gua melakukan hal itu, ternyata ada hitungannya. Ada. Berapa karbohidrat yang dibutuhkan. Yang gua tahu pokoknya pada saat itu bahwa kita bikin menu standar
4 sehat walaupun tidak sempurna, kelimanya kan gitu. 4 sehat 5 jika mampu. Ya, gue itu dari hati. Kalau gue 4 sehat 5 walaupun tidak sempurna, tapi bahwa itu dipenuhi. Nah, itu kita ada bikin menu, kemudian gue nggak tahu teman-teman yang lain ya, tapi bahwa dalam rangka perjalanan sebuah ekspedisi, teman-teman tuh pasti menyiapkan logistik lebih. Oke. Tidak pas dengan harinya. Ya. Harus disiapkan lebih, kemudian ada sistem dorong logistik, terus kita ditanam. Kemudian dalam perjalanan juga ada tim pembuka, ada kompasmennya, ada tim penanda, terakhir sweeper, tim Nah, penyapu. itu gua ngalamin waktu yang mau persiapan Leuser tuh. Nah, Kenapa? Karena dengan kita udah tahu Leuser bisa dicapai pulang pergi 14 hari. Kita harus ngukur kebutuhan kalori per orang. nah, Kebutuhan kalori per orang di 2000 sekian. Kalau gua nggak salah ya, 2000 sekian. Tapi itu yang perlu dipikirkan, kenapa lebih rumit? Kenapa? Karena supaya gimana caranya supaya nggak bebannya terlalu berat. ya. Itu benar-benar harus Pada dipikirkan zaman banget. itu tidak ada makanan-makanan instan yang sifatnya kayak Kuat disimpan berapa lama? iya, sama itu loh. Gue bingung juga tuh orang pada makan kayak gel-gel gitu. Gue bingung, lontong sayur gue percaya ya nggak. Hantamnya telek bro. Gel-gel apa tuh? Nggak tahu tuh makanannya kayak gitu dibuka, Dikenyot. Tuh gue nggak ngerti kenyangnya gimana gitu loh. Makanya dulu sempat ngakalin itu di Leuser itu, kalau nggak salah gue ya, itu kita kombinasikan nasi dan oatmeal. Oatmeal. Oke. Oatmeal tuh ringan. Tahu-tahu gue Quaker oatmeal itu Memang nggak enak rasanya. campur nasi Cuma lagi. nggak campur nasi. Oh, Artinya enggak. gini, itu buat sarapan. Misalnya kita udah bikin seperti itu buat sarapan oatmeal misalnya. Tapi dari situ memang walaupun nggak enak ya, cuma karena kita tugas ya, tetap aja dipaksa makan. Harus disikat lah. Harus disikat. Nah, dan itu memang ternyata ngurangin. Lalu misalnya akhirnya diakalin lagi untuk memenuhi kebutuhan si karbohidrat. Misalnya jam 10 kita udah siap coklat misalnya. Itu masuk perencanaan tuh. Coklat dengan kalori sekian kita lihat, hitung. Dan di zaman dulu nggak semudah sekarang bisa cari informasi di internet. Tapi kita datang ke supermarket, gue lihat dulu, catat. Oh, ini segini kalorinya. Lihat lagi, Lu catat. nggak ditegur tuh sama petugas supermarket? Ini orang mau beli batrik nih. Dulu sampai kayak gitu. Tapi itu part dari perencanaan sebetulnya, karena memang perlu diperhitungkan. Ya. Glayel dulu ya. Lu hitung itu bang ya, atu-atu ya. Harus itu salah satu. Itu pun terakhir itu masih overweight kan di pendakinya. Sampai ada yang muntah. Karena nggak nyangka gitu berangkat mungkin enak ya, karena dari berangkat udah pakai mobil gitu sampai sana diangkat. Wah, berat banget ternyata. Berat banget ternyata. Padahal itu dari persiapan aja, itu latihan fisik itu udah kita simulasi naik ke Salak itu udah pakai tambahan beban pasir misalnya. Udah masukin lagi pasir tuh. Udah penyesuaian beban nih ya. Penyesuaian beban, udah uji coba. Itu. Terus akhirnya karena berat banget tuh gimana tuh, Bang? Ya itu akhirnya akhirnya dipecah lagi. Oke. Dipecah lagi. Tapi kan karena Leuser kan memang sistem tanam kan mau nggak mau ya. Karena nggak mungkin kita bawa yang naik turun dibawa bareng. Ya. Jadi memang dari awal pun sudah diperhitungkan lagi. Oh, di titik mana kita akan tanam. Ya. Jadi benar-benar perencanaan itu harus matang banget. Ya. Makanya gue bingung juga kalau sekarang banyak kejadian ya, yang tiba-tiba dia tektok nggak ada makanan. Oke. Ya, udah itu entah kesasar lah, entah ditinggal kan, tapi makanan nggak punya sama sekali. Itu, waduh, jangan gitu lah. Lu mau ke hutan terus lu nggak bawa Gak persiapan. bawa apa, cuma bawa roti, kebayang nggak? Iya, lu ke Depok aja kalau nggak bawa persiapan bingung, Bang. Nah, benar. Padahal itu supermarket banyak gitu loh. Tapi gini, Bang, Gimana? ada fenomena nih, Bang. Biasanya kalau misalkan yang mau masuk ke alam gitu, Bang ya, biasanya logistik dikumpulin jadi satu, terus satu orang yang bawa nih, Bang. Oh iya, betul. Dikumpulin jadi satu, dia yang bawa gitu kan. Terus tiba-tiba di luar konteks temennya ketinggalan. Betul. Nah, itu sebenarnya harusnya seperti apa tuh, Bang? Apakah logistik dibagi atau digabungin jadi satu? Mungkin ini konsepnya sama kayak kalau setelah gua kerja itu kan gua kebanyakan naik gunung tuh pakai porter. Udah pasti makanan semua di porter dong. Oke. Tetapi pas yang gua bawa
itu nggak orang kosong. Gue ada cadangan makanan buat 3 hari. Oke. Tapi memang nggak sebanyak itu. Jadi contoh, mungkin kayak beras untuk 1 kali makan. Di antara itu gue akan selingin gue punya persiapan coklat. Oke. Itu udah gue paketin tuh. Biasanya begitu. Jadi walaupun pakai porter, gue nggak lenggang kangkung. Ya. Kompor gue punya, flysheet gue punya, paling nggak flysheet harus punya. Sama raincoat, udah. Gue nggak mikirin sleeping bag. Nah itulah perencanaan kalau walaupun kita pakai porter ya, tetap harus memikirkan. Harus proper buat kita sendiri. Betul. Ya? Nah, ini teman-teman yang menarik yang disampaikan oleh Bang Farhan ini, itu kayaknya zaman-zaman Apa tuh, Bang? feodal dulu tuh. VOC sebenarnya. Ya, pokoknya zaman masih ada siksa Jepang lah. Dan biasanya itu berlaku korpe-korpe itu pada anggota muda yang baru diajak jalan sama seniornya. Oh, pasti bebannya dia lebih berat. Pasti, benar Ya. Bang, pasti. Ada yang bawa tenda, logistik dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini kita harus kaji ulang bahwa seperti tadi Bang Pontas bilang, kalaupun ada pemusatan beban, tapi tim yang lain itu harus juga membawa beban untuk pribadinya masing-masing. Karena seperti tadi disampaikan sama Bang Farhan, kalau seandainya tiba-tiba terjadi case dia Terpisah. itu kan bahaya. Dan ini ada di salah satu kejadian di salah satu gunung di Jawa Barat, dia ikut sebuah kegiatan yang namanya apa singkatannya OT itu. Kalau gue taunya organ tunggal. Oh iya. Gue kalau diajak OT Iya, betul, suka betul. nukerin receh gue. Joget ya. Ini nggak taunya enggak. OT itu jalan bareng Bang. Tapi lu nggak kenal. Oke. Gue ketemu lu pada saat satu titik di Titik tikung. kumpul. Bahasa tikung. Gue bingung. Gue dulu taunya tokem. Dai lah tuh orang lah kalau udah ketemu bahasa tusuk men. Nah, di OT itu ternyata dia ditinggal. Sementara beban dibawa sama tadi yang Bang Pontas bilang porter. Dan dia nggak proper untuk dirinya sendiri. Terjadilah dia melambung, ngikutin orang. Nah, yang diikutinnya ternyata nggak jelas juga. Nggak kasat mata kelihatan, hasil nyata nggak ada yang diikutin sama dia. Dia bilang ke kiri yang harusnya dari Punggungan Putri ke kiri itu ya paling keluarnya antara Gemuruh atau daerah-daerah situlah sekitar situ. Jadi dia ngelambung ke kanan masuk ke puncak Sela. Dan dia ngotot, gua ke kiri mana lu ada di sebelah kanan kok kan gitu. Kira meninggal. Enggak, hidup dia. Oh, hidup. Kebetulan dia hidup dan sempat ditemukan sama teman-teman. Nah, maksud gua dikaji ulang lah mengenai siksa Jepang dalam tanda petik ini. Siksa Jepang. Gitu loh. Kalaupun ada beban yang harus pemusatan, tapi teman-teman Tetap ya. harus bawa propernya sendiri dan jangan pernah meninggalkan tim dalam satu rombongan. Iya, betul. Karena lu berangkat berlima, lu pulang harus berlima. Apa ya? Lu harus tanggung renteng ya Bang ya. Kalau bahasa Betawi itu dulu gue pernah baca di salah satu majalah tuh Betawi yang nggak keluar juga sih. Itu ada bahasa tanggung renteng. Jadi yang punya masalah si A, si B, si C, dan si D karena dia saudaraan, dia satu grup bersama, maka dia harus ditanggung bersama. Nah ini untuk mencegah terjadi hal-hal seperti yang tadi disampaikan sama Bang Pontas dan teman-teman. Terus Bang, kalau misalkan nih, kan sekarang juga banyak nih yang fun trekking ya. Fun Trekking. joget-joget gitu. Gimana sih? Seneng-seneng atau gimana? Sambil tepuk tangan ya. Kayak trekking yang singkat lah ibaratnya. Oh, ini kita ketahuan lama. Bukan, ini pemula sebenarnya. Pelaku muka lama. Oh gitu. Jadi bingung kalau ada bahasa-bahasa baru ini kita bingung. Terus terang, selama pengalaman gua nggak ada trekking tuh fun. Ada. Fun itu kalau kita udah berhenti di atas. Iya. Iya nggak sih? Sambil ngecengin temen. Kalau sambil jalan nggak ada yang senyum. Boro-boro senyum. Ngecengin yang jatuh. Anak kepleset baru Ya, itu ketawa. dia. Gimana Pak? Ya, ada sekarang fun trekking kayak misalkan wah trekking ke bukit ini, trekking ke bukit ini, trekking ke air terjun ini gitu kan. Oh Yang gitu tuh. ada yang jaraknya mungkin 2 jam, 3 jam yang cukup singkat. Oh, gitu oke, kan. trekking singkat lah. Iya, trekking singkat. Nah, ada yang trekkingnya ini memang didampingi oleh tour guide aja, Oh iya. gitu loh, tour guide toh. Cuma ketika saya pernah lihat itu fasilitasnya gitu kan, fasilitasnya ini cuma kayak misalkan jas hujan, terus
Misalkan di titik tertentu ada es kelapa. Jas hujan juga 10.000-an lagi. Iya, jas 10.000-an. Yang plastik yang matiin itu Edelweiss di gede kan. Nah, terus kemudian mungkin ada beberapa titik, ada titik water station atau es kelapa lah gitu kan. Terus setelah itu ntar turun nggak ada baju. Nah, banyak kejadian juga ternyata selama fun trekking ini terjadi kendala nih Bang. Nggak fun jadinya ya. Jadinya nggak fun. Dan ini penyelenggara juga nih Bang masalahnya, penyelenggara open trip nih. Dan yang memang dia lewat media sosial gitu Bang ya, yang udah terkenal banget dan bahkan kliennya banyak banget gitu Bang. Nah ini sebenarnya jadi masalah juga nih Bang, terkait dengan manajemen perjalanannya. Walaupun cuma 2 jam 3 jam tiba-tiba longsor, kita nggak ada yang tahu, padahal cuma bukit gitu kan. Nah ini menurut abang-abang nih yang baiknya gitu kan, itu seperti apa nih kalau untuk yang sifatnya fun trekking cuma sejam 2 jam trekkingnya gitu kan? Sebetulnya sih poinnya sama kalau gue ya, walaupun 2 jam 3 jam, gue sih ada ini, cuma gue perhitungkan ya nggak perlu terlalu banyak, tapi safety gue tetap ada. Gue selalu bawa webbing, gue ada selalu itu nggak pernah lepas deh. Kalau gue bawa center, gue selalu bawa kompor, tapi nggak sekompor terangnya itu sebesar itu nggak. Gue biasanya bawa kompor gas kecil aja, itu juga buat jaga-jaga sama makanan udah pasti. Nah ini kan banyak nih Bang, fun trekking ini berdasarkan pengalaman kita juga nih Bang ya. Orang yang fun trekking itu biasanya dia yang memang tidak ada basic untuk trekking atau di alam, makanya dia bayar aja tour guide, yang penting dia ada yang dampingin biar nggak nyasar. Terus ternyata di trekking tersebut kita nggak ada tuh yang namanya medical check up standar. Nah, soalnya pernah nemuin nih Bang, trekking cuma 2 jam, riwayat cuci darah Bang. Hah? Oh iya? Iya, riwayat cuci darah. Nah itu nggak diketahuin tuh sama si operator tuh ya? Nggak tahu. Kita kan jadi tim medis, saat itu untungnya ada kita gitu Bang, saat jadi tim medis. Ini kok orang jalannya lama banget gitu kan, kenapa terus baru jalan 3 langkah ngap-ngapan. Karena kita paham, kok di sininya hitam gitu kan, ada bolongan. Mas cuci darah berapa lama sekali? Kok mau ikut kegiatan kayak gini? Apa yang dijanjiin emang sama fasilitasnya? Gitu kan. Jadi ternyata yang penting dari sisi keuntungannya aja yang mereka dapetin nih Bang masalahnya. Aduh. Brother, uang bukan segalanya bro. Tapi memang segalanya perlu uang. Tapi sekali lagi uang bukan segalanya. Jadi lu dengan asas lu udah bayar, itu jangan juga lu berpikiran bahwa lu bisa mendapatkan segalanya dengan udah lu bayar. Tapi bahwa yang terpenting adalah bagaimana dengan lu mengeluarkan uang, lu berbayar, tapi kebutuhan lu tuh terpenuhi. Dan buat teman-teman juga yang membuka fasilitas-fasilitas itu, tolong bro, ini alam. Pada saat lu melakukan kegiatan itu walaupun cuma 2 jam kayak tadi Bang Farhan bilang, tapi pada saat ternyata masuknya musim hujan atau masuknya tiba-tiba musim panas ekstrim, nah kan, lu tuh harus memperhitungkan hal-hal itu. Dan lebih utamanya lagi, lu harus ada orang medis, orang yang memang punya disiplin ilmu, dia belajar benar tentang kesehatan. Jangan cuma sekedar lu cuci tangan dengan mengasaskan bawa obat-obatan pribadi. Itu gue sering banget lihat itu tuh. Sementara dia nggak tahu itu obat yang dibawa tiba-tiba obat ngefly loh. Ya kan? Naik ngefly ngaco loh. Kan provider lu sendiri yang akan bermasalah. Tapi poin utama sih menurut gue kembali ke pesertanya masing-masing. Ya, si peserta juga lu nggak boleh terlalu ngandalkan juga. Lu harus punya. Jangan mentang-mentang udah berbayar terus seolah-olah bisa mendapatkan semua. Itu. Nah, itu sebagian dari yang perjalanan ya. Semoga teman-teman nih bisa ngambil hikmah dari ngobrol ngalor ngidulnya kita nih. Tapi poinnya itu cukup banyak yang bisa teman-teman menjadi masukan buat teman-teman yang terutama mungkin pemula ya, yang untuk memulai suatu perjalanan. Nah, tutup. Tar dulu Bang. Selesai dia. Belum gua kalau gini emosi gua. Gue banyak lihat teman-teman yang melakukan kegiatan
TikTok mungkin gara-gara banyak Ah, TikTok tuh dia. kali ya, jadi ada TikTok gitu loh. Iya, TikTok. Terus apa tadi? Fun tracking. Fun tracking dan sebagainya. Itu gue liat perabotannya keren-keren bang. Tapi banyak juga perabotan itu tertinggal akhirnya. Oke. Oh iya? Tertinggal Iya. gimana tuh bang maksudnya? Tertinggal, kalau kata gue bukan tertinggal, tapi emang ditinggal karena itu emang bukan punya dia, ternyata dia nyewa. Nah, maksud gue gini bang, di era gue dulu, mungkin di era lu juga dan Bang Paran, kita tuh kalau mau punya peralatan tuh susah banget. Iya, Sampai betul. harus kita minjem-minjem demi melengkapi perlengkapan kita supaya proper. Ya kan? Iya. Sehingga kita pertanggungjawaban itu punya nilai lebih. Hmm. Karena inilah yang akan menjadi teman hidup perjalanan kita supaya selamat. Iya, betul. Ya enggak? Betul. Nah, di era sekarang dipermudah nih Bang. Dengan tadi bahasa informasi gampang. Mereka sewa tracking pool. Iya. Mereka sewa A, B, C, D. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya kegunaannya apa. Oke. Iya, betul. Benar. Lo pernah nemu orang, lihat gitu tuh orang, dia bawa tracking pool, dia bawa gelas cangkir Yang itu apa namanya? kaleng itu loh. Kaleng ya. Digantung ini Nah, di tasnya dia. Ya alhamdulillah dari dia berangkat sampai dia turun, gue liat itu di situ aja. Terus gue tanya, weh tongkat bersih nih, kepake apa ya? Kepake lah bang. Loh kok bersih? Gue buat foto bang di atas. Dia nggak tahu tuh tracking pool buat apa. Terus tuh gelas kayaknya nggak kepake juga sama dia. Dia minum pakai botol dan sebagainya. Menurut tuh gimana sih dengan kemudahan atau kan peralatan itu dibawa untuk dipakai ya? iya. Gimana dengan style sekarang itu tuh? Mungkin karena ya sosial media tadi ya, biar eksis aja sebetulnya. Tapi nggak tahu secara fungsi. Padahal itu sebetulnya ngomong tracking pool lah. Itu kan menambah beban dia sebetulnya. Iya. Kalau emang kalau pakai ngapain lo bawa? Dan sebenarnya nggak keren bang. Lu bawa tas gede, entah carrier dengan merek-merek outdoor internasional, tapi digantungin begitu-begituan gitu loh. Sementara Iya. dulu seingat gua diajarin jangan sampai barang lu ada di luar Iya, karena itu betul. mengganggu pergerakan. Ya, Oke. setuju. Ya enggak. Bawa barang-barang yang memang lu butuhkan, yang nggak dibutuhkan nggak usah lu bawa. Terus ngapain lu bawa-bawa cuma lu pakai buat foto? Ya enggak. Bagus lu bawa foto Nah, mah. jadi gua ada pengalaman dulu ya naik gunung. Itu gua bawa payung gede kan. Gara-gara gua lihat film tuh diselipin di carrier, wah keren banget nih kan. Nah, tibalah hujan. Nggak nyadar tuh orang gantung di samping itu doang kan. Payung itu kan biasanya ujungnya itu ada bulat-bulat buat dia nahan ini kan. Ya. Gitu hujan mau gue buka udah lepas semua tuh bulat-bulatan, berarti kena ranting kena apa ya. Akhirnya nggak bisa gue pakai itu payung. Nah, itu efek ditaruh di luar. Iya. Oke. Dan gue bawa sesuatu yang lu ke gunung ngapain bawa payung? Fungsinya Apa? nggak kena lu fungsinya. Iya, Gitu. iya. Nggak keren lah lagian juga mau jadi joek juga ribet. Iya. Ojek bro, ojek payung di gunung. Enggak maksud gua ya gua baru sadar, baru tahu begitu gua tanya dan gua ngobrol sama beberapa teman-teman volunteer yang mereka memang stay di kaki gunung dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Gua bertemu sama kawan-kawan. Wah, banyak Din yang ketinggalan begini-begini. Gue bilang, trekking pool ketinggalan, ini ketinggalan. Kok bisa ketinggalan bang? Ya orang bukan punya dia. Lah terus punya siapa? Dia nyewa. Ternyata ada. Lu sewa 3 item Gratis yang sampai apa? nominal sekian, gratis barang A, gratis barang B, tinggal pilih. Sehingga pada saat dia pulang ya bodo amat bukan Iya, barang iya. dia, dan itu kan menjadi sampah. Iya Oke. betul. Belum lagi tadi yang dibilang disiapkan jas hujan, lu nggak tahu plastiknya plastik tahu. Iya. Ya enggak? Yang keangkat dikit aja robek, yang akhirnya lu robek jadi sampah dan gak ada mungutin. Oke. Iya. Dan itu bisa membunuh pepohonan, Iya anak betul betul. lilit dan sebagainya. Gitu Bang Farhan. Benar. Jadi banyak ya kita bawa-bawa alat tuh yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu fungsinya gitu kan sampai saat ini dan Tar lu, bukan kita, dia kali. oke, dia nggak tahu fungsinya, yang penting dibawa, yang penting ya udah gue terlihat proper, keren Iya. ya kan, dan ya udah difoto oke gitu kan, hanya sebatas kebutuhan dokumentasi aja jadinya kan gitu bang ya. Iya. Kalau gua bawa alat yang gue punya, yang gue nggak punya gue minjem. Kira-kira gitu kali ya. Itulah. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan sebuah kegiatan, memang ngopi petang ini kan
ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan. Dari kita berpikir, kalau lu diem aja lu mikir, lu string bro. Stres ringan. String. Gejala di atas itu kalau menurut ilmu yang gua nggak pelajarin, jadinya stegi. Apa tuh stegi? Setengah gila bro. Nah gunanya ngobrol ini, di ngopi pertama kali kita buka ruang teman-teman yang mau, ayo ada terdaftarnya di bawah, ayo berbagi yuk, kita sharing yuk, ngobrolin pikiran. Lu kalau gue punya pikiran, gue ngobrol, disambut Bang Pontas, Bang Farhan, jadilah sebuah ide. Oke. Nah dari pikiran gue yang cuman gue mikir ngawang-ngawang, gue sampein jadi sebuah ide. Ide itu besar kemungkinannya bisa terwujud jadi sebuah kegiatan karena disampaikan tentang petualangan, tentang tantangan, dan gak mulu harus outdoor activity. Tapi mengenai manajemen perjalanan, lu persiapan fisik, lu persiapan pengetahuan, sumber-sumber informasi, tempat-tempat evakuasi, daerah budaya adat istiadat sekitar, potensi ekonomi, itu sangat membantu dalam hal perjalanan kita. Belum lagi perhitungan logistik, dan tolong banget cari orang yang mumpuni bro. Sekali lagi bro, cari orang yang mumpuni di bidang itu, jangan cuma sekedar tahu, karena ini akan menyangkut pribadi kita. Dan lebih dahsyatnya lagi, efek butterfly-nya adalah organisasi, institusi, ataupun mungkin negara kita nantinya kalau memang kita tiba-tiba keluar. Benar. Kan yang dibawa siapa tuh? Sindin dari mana? Anak Depok nggak kenal lah di Belanda anak Depok. Tapi kalau dari mana? Indonesia. Wih, men Indonesia men. Yoi, macan Asia yang baru bangun apa baru ditemuin gua. Maksud gua hal-hal kayak gitu perlu dipersiapkan karena memang sebuah perjalanan harus di-manage supaya perjalanan itu menjadi perjalanan yang mengasihkan dan benar-benar fun. Benar. Iya nggak? Benar, sepakat Bang. Bang Farhan? Kalau dari aneh lebih, yuk kita sama-sama perhatikan dari sisi safety-nya, jangan cuma ikut-ikutan aja, lengkapi kebutuhan pribadinya biar semuanya proper dan ketahui fungsi-fungsi setiap teman-teman yang alatnya dibawa. Jangan sekedar cuma bawa apa aja, yang penting dibawa, yang penting keren, yang penting oke didokumentasikan. Jadi pahamin semuanya alat-alat yang teman-teman bawa. Itu sih Bang dari gue Bang. Tuh. Bang Montas? Tunggu aja berikut di praktek-praktek penggunaan peralatannya pada episode berikut. Oke, yo.